Terima kasih, kita sudah rapi. 1 kursi 3 orang ya. 1 kursi 3 orang. Ibu-ibu sudah bisa duduk dengan rapi, dengan manis. Biar kita mulai acaranya. 1 bangku ber3, biar tertib semuanya ya. 1 bangku ber3, yang masih 2 boleh diisi jadi 1 bangku ber3. Yang masih 2 boleh diisi 1 bangku ber3. Ke depan, masih ke depan, jangan di belakang semua. Ini ke depan masih ini. 1 ke depan, masih ke depan lagi. Biar diisi dulu ke sini semua 1 bangku ber3. Ibu-ibu tolong mengisi tempat yang masih kosong di depan. Ayo 1 bangku 3 orang. Diisi 1 bangku ber3. Cik. 1 bangku ber3 biar semuanya rapi. Yang masih 2 tolong diisi lagi biar 1 ber3. Setelah itu Ibu-ibu sudah tertib semuanya, 1 bangku ber3, dimohon dengan tertib biar rapi. Biar kita segera mulai acaranya. Tidak ada yang bolak-balik keluar, duduk dengan rapi, dengan manis. 1 bangku ber3, yang masih ber2 tolong diisi kembali. ibu-ibu yang kami kasihi, setelah menduduki tempatnya masing-masing, kami harapkan untuk untuk tetap tertib, karena kita akan segera memulai acara lomba passion. Ibu-ibu boleh sedikit saya beritahukan, biar kita tertib mendengarkan dulu semua ya. Ibu-ibu boleh saya bicara sebentar? Demi ketertiban dan kelancaran acara kita, karena ini acara untuk kita, dari kita, dan biar semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Mohon untuk kalau sudah duduk dengan rapi, tidak ada yang berfoto-foto dulu lagi. Boleh ya ibu-ibu ya? Boleh? Biar semuanya duduk, sudah 3 orang setiap bangku, jadi semuanya tertib. Acara berjalan dengan lancar, tidak ada yang memvideokan apapun, tidak ada yang main HP. Semuanya duduk biar kita mulai acaranya dengan tertib. Bisa ya ibu-ibu ya? Oke. Kepada Nyonya Sihombing Boru Sihite menjadi dokumentasi HP ya, minta tolong. Karena dari multimedia hanya kamera aja. Kami butuh untuk HP 1, tolong dibantu nanti sama Nyonya Sihombing Boru Sihite ya. Jadi hanya dia yang boleh moto pakai HP. Semua tidak boleh ada yang berdiri ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ibu-ibu semuanya kita akan mulai, tapi kita akan memanggil terlebih dahulu juri kita dalam lomba passion show ini. Kami memanggil dengan hormat Pendeta Marieta Simanjuntak, STH MA MTH, beserta dengan Pendeta Sri Julpan Huta Barat, STH. Silakan.
juga juri yang terhormat. Selanjutnya kita akan memulai acara ini. Sebelumnya kita memohon meminta dibuka doa oleh Amang Pendeta Hasian Purba. Kami persilakan. Untuk memulai acara Lomba Fashion Show pada siang hari ini, kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya acara ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruhnya para puan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur seluruh jemaat Tuhan HKBP Cimahi Jalan Lurah dalam ibadah syukur boleh Tuhan mempergunakan gedung sekolah minggu ini dan selanjutnya akan dipakai untuk tempat beribadah anak-anak sekolah minggu, mengajari mereka mencintai Tuhan dan membimbing mereka dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada HKBP Jalan Lurah untuk mempergunakan gedung sekolah minggu ini kami mulai dengan doa. Dan kedepannya Tuhan yang memberkati tempat ini menjadi sumber hikmat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sekolah minggu remaja Naposo Bulung, AMA, khususnya para puan juga hari ini melaksanakan pesta parheheon dalam lomba fashion show. Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan memberikan hikmat bagi seluruh para puan untuk Tuhan mempergunakan karunia dan karya anugerah Tuhan melalui ulos. Mampu kami desain dan melalui kreativitas kami semakin mempercantik ulos itu sendiri menjadi bahan pakaian bagi para puan dan juga simbol persahabatan, simbol persatuan, lambang doa bagi kami memohon kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami akan mulai lomba fashion show hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Dewan Juri yang menilai fashion show hari ini. Terima kasih juga untuk kehadiran dari pengurus Paropuan Distrik 18 Jabarteng DIY bersama-sama dengan seluruh Paropuan HKBP Cimahi Jalan Lurah bersuka cita hari ini. Juga kehadiran panitia pembangunan Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah. Siapapun nanti yang menjadi terbaik 1, 2, dan 3 dan seterusnya Tuhan di fashion show kali ini, biarlah itu menjadi sukacita bagi seluruh kami. Karena yang terpenting adalah kami turut andil dan turut serta dalam memeriahkan pesta parheheon para puan saat ini. Tidak menimbulkan rasa kerdil hati, juga tidak menimbulkan rasa kecil hati bagi kami, tapi kami sungguh-sungguh bersuka cita mempersembahkan yang terbaik yang kami mampu di dalam fashion show saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sukacita ini. Kami mulai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk Amang Pendeta Purba. Selanjutnya kami panggil untuk maju ke tempat ini juga dari PPD, Ketua PPD beserta jajarannya. Kami persilahkan Inang Ketua PPD untuk menempati tempat di depan ini juga. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah untuk Ibu Nyonya Tambunan Baru Tampu Bolon. Kami persilakan. Shalom. Yang saya hormati Amang Pendeta,
Pendeta Resot Amang Purba, Amang Pendeta Sirait, tim juri kami yang ibu yang cantik-cantik, Ibu Pendeta, Pendeta Marieta dan Pendeta Julpa Inang ya, Pendeta Julpa Boru Huta Barat, dan yang paling kami sayangi Ibu Ketua PPD Inang Keti Huta Barat Boru Huta Soit serta jajarannya. Selamat datang Inang. Ini surprise loh, nggak bilang-bilang datang. Terima kasih Nang ya, sudah datang ke acara kami pada hari ini. Dan yang saya hormati semua jemaat yang ada di gedung ini, Inang Amang, na tua-tua nami na adong dipudi Inang, kami maju di jolo Inang, dohot Inang Amang Parhalado, dan semua dongaku paropuan na adong di Jalan Lurah. Tepuk tangan dulu untuk kita. Hari ini adalah hari pesta parheheon dari seksi paropuan na adong di Jalan Lurah. Terima kasih untuk kita semua, bisa kita bersatu hati untuk melaksanakan acara parheheon ini di dalam pelayanan kita sebagai seksi paropuan. Hari ini kita puncaknya pesta parheheon tanggal 23 Juli. Kami sudah mengadakan rangkaian acara sejak dari tanggal 14, itu menjadi rangkaian parheheon. Kami sudah melaksanakan lomba masak ombus-ombus yang diikuti oleh 9 peserta, 9 tim ya, 9 tim, 1 tim 3 orang. Karena gereja kami juga, gereja kita ada 9 WEK, jadi diikuti oleh 9 WEK, 1 peserta berjumlah 3 orang. Itu kenapa saya pilih menjadi masak ombus-ombus, alana lahir di hita doau. Kalau dulu suka aku dengar ombus-ombus, HP dung sahat di Pangarat Toanon, belum pernah lagi dan tidak pernah aku makan lagi namanya ombus-ombus. Padahal itu di kampung kita menjadi makanan kesukaan dan makanan sebetulnya makanan asli ya dari kita gitu, dari tanah Toba sana. Jadi kemarin saya sudah makan hasil daripada masak ombus-ombus, semuanya enak. Tanggal 14, setelah itu tanggal 21 Juli kami mengadakan paropuan 9 WEK, pesertanya 9 orang, lomba tata rias muka tanpa cermin, itu sudah kami laksanakan. Hari ini adalah hari pesta parheheon puncaknya. Kami isi dengan lomba fashion show. Kalau di tempat lain itu mungkin kalau lomba pesertanya tidak banyak ya. Kalau saya sebagai ketua seksi paropuan, saya menyarankan dan kami juga sepakat semua pengurus, kalau bisa kita sudah paropuan na adong di gereja HKBPO dohot kita memeriahkan, melaksanakan ikut lomba fashion show baju berbahan ulos. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Kita ini adalah paropuan-paropuan Batak, jadi kita bisa untuk memodifikasi kreativitas kita terhadap ulos yang saat ini juga bisa kita lihat tren model ya, seperti kata Inang Pendeta tadi, alai unang mengganggu sihu misik nah dilean apa ya yang kita punya ya. Jadi seadanya saja kita. Saya bilang juga bukan kemewahan yang kita tampilkan saat ini, tetapi kebersamaan kita karena ini dari kita untuk kita. Terus saya juga terima kasih kepada semua dongaku pengurus yang sudah bersatu hati untuk melaksanakan acara ini, mulai dari pra parheheon sampai pada saat ini. Ini acara ini, lomba fashion show ini digagasi oleh atau dari seksi paropuan na adong di pengurus seksi pemberdayaan. Jadi mereka 3 orang yang mengadakan acara ini. Kita pada saat ini dengan tema paropuan namar haporseaon nama godang di bagasan Tuhani, Matius 13 ayat 31 dan 35, subtema
Marhite parheheon seksi paropuan HKBP Jalan Lurah, lam hobas, lam sada, lam ringgas, di keluarga, huria masyarakat dohot negara. Sungguh luar biasa ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Mau lihat tema di Tuhata, di lehon di hitahahi pason, di lehon di tahsadani roha. Semoga dengan ada acara ini dari kita untuk kita semakin bisa melayani sebagai ina huria na adong di gereja tahun. Dimanapun kita berada, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang pelayan yang baik. Mau lihat tema di Tuhata, sengoni mahata sambutan sianau sebagai ketua seksi paropuan Horas. Terima kasih kepada Ketua Seksi Perempuan Jalan Lurah, Cimahi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari Ketua PPD Distrik 18 Jabar Tengdi. Kami persilahkan Nyonya Huta Barat, Boru Huta Soit. Horas, Shalom. Wah, semangat sekali ya perempuannya Jalan Lurah. Kami dari PPD tidak minta diundang, tetapi datang ya. Kami memang tamu tidak diundang ya Inang semuanya ya. Maafkan kami kalau kami tiba-tiba datang dan ikut berpartisipasi di acara ini. Ini memang program PPD di tahun 2023 di mana PPD ingin datang ke setiap huria melihat kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan perempuan-perempuan huria di hurianya gitu. Dan saya melihat luar biasa sekali pada hari ini, saya tidak tahu ada parheon ina ya, tidak tahu tiba-tiba Inang koordinator bidang seni budaya kami mengajak gitu, ayo Inang ketua datang ke Jalan Lurah karena ada lomba fashion show di sana. Saya tidak tahu ternyata ada parheon ina dan luar biasa kami melihat kegiatan-kegiatan dari seksi perempuan huria Jalan Lurah. Kemarin saya lihat juga status dari siapa gitu, ada lomba membuat ombus-ombus dan itu sesuai. Jadi buat kedua Inang Pendeta maaf ya untuk tidak dinilai, tapi pasti sudah menjadi pemenang buat Amang Pendeta. Karena nggak pakai ulos juga tetap menjadi pemenang. Sudah? Udah kan? Oke? Ini sudah mulai belum? Ini masih percobaan? Ini sudah mulai. Nah, ini ibu-ibu, sudah mulai ini untuk sudah penilaian. mulai. Nanti selanjutnya siap-siap. Selanjutnya setelah nomor yang 6 ini, nomor 7 sampai dengan nomor 12 siap-siap untuk di belakang sini. 7 Ya. dan 12 siap-siap. Lewat keluar lewat sana, nomor 7 sampai 12 sudah siap lagi di belakang sini. Diperhatikan ya ibu-ibu biar semuanya tertib. 7 sampai 12 sudah boleh keluar. Sudah siap-siap? 7 sampai 12. Oke. Dewan juri Dewan juri sudah sudah siap? Kita akan menyaksikan penampilan dari nomor 1 sampai nomor 6.
sampai nomor 12. Nomor 13, 14, 15. Nomor 13, 14, 13. Tiga belas, 14, 14, 15, 16, 17, 18. 17, 18. Nomor 15, 16, 17, 18. Baik, sepertinya nomor tidak berurutan. Jadi kami panggilkan 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah lengkap? Oke. Oke. Kalau ininya jatuh dipegang aja Inang, gini aja. Ibu-ibu, setelah nomor ini langsung, yang nomor berikutnya udah langsung keluar ya. Biar siap-siap di belakang ini biar nggak usah dipanggil lagi. Mengerti ya ibu-ibu ya? Sudah nomor 19 ini 20 sampai 20, 21, 22, 23, 24, 25. Langsung di Ibu-ibu, belakangnya. tapi nanti kalau pulangnya jangan langsung ke sana. Ibu-ibu yang nonton pasti mau lihat lagi. Kan kalian tadi pergi membelakangi. Jadi kalau pulang, ya pulang keluar dari pintu yang sebelah sini, depan saya. Ya, jangan langsung ke sana. Jangan langsung ke pintu itu. Balik ke sini, pulang ke situ. Ke sini, keluar situ. Ya. Supaya ibu-ibu yang menonton itu bisa melihat dengan puas. Mana tahu ada model bajunya bisa ditiru. Ya? Oke. Kita lanjut berikutnya. Musik. Yang itu nak. Ya.
27, 28, 29, 30. Ibu-ibu, sebelum yang nomor selanjutnya, saya mohon untuk tetap tertib ya ibu-ibu. Dan diingat, jangan terpesona untuk lihat ini nomornya diingat. Oh udah nomor segini maju gitu ya. Karena pasti terpesona melihat semua maju. Jadi tolong diingat nomor-nomor yang selanjutnya. Dilihat kan 66, oh berarti udah mau nomor saya langsung ke belakang. Dan untuk para penonton juga jangan ada yang berdiri biar semuanya, biar kelihatan duduk dengan tenang semuanya. Boleh ya ibu-ibu ya semuanya. Untuk yang berfoto-foto pokoknya jangan sampai menghalangi jalan ini. Oke ibu-ibu dimengerti, untuk setiap nomor selanjutnya langsung ingat ya. Jangan perlu dipanggil, jangan terpesona dengan ibu-ibu yang jalan ini. Oke kita lanjutkan nomor selanjutnya dari nomor 25 sampai dengan nomor 30.
33, 34, 35, 36. Ibu-ibu harus diingat Harus nomornya. diingat ya, ibu-ibu Takutnya ya. nanti dipanggil Jangan- sebagai pemenang, lupa nomor. 33, 31, Ya. 32, nggak ada ya? 33, 34, 35, 35, 36. 36, 37, Nggak ada ya? nomor, Inang nomor berapa? 37, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 42. ya udah 42. Oke. Oke. Siap ya. Oh 3 sampai 4 sampai 40 berarti. 6. Ayo. Di sini bukan. Enggak di sini. Ayo. 6. Oke, siap ibu-ibu. Musik. Musik. Ya, jalan. Selanjutnya nomor 42, 42, 43, nomor 43, 43. 43, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Mulai dari berapa tadi? 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Silakan ke belakang. Udah berapa? 51 ada 51. 51, 52. 52. Udah 6. 52, 52. 53, 53. Dah, oke.
53 sudah 6 Siap. peserta. Sudah siap ibu-ibu? Sudah siap? Sudah ya? Sudah siap? Sudah, Oke, sudah. musik. Jangan lupa musik. senyum. Musik. Empat. Ya, goyang. Yuk. Oke. Lima puluh empat, 55, 56, 57, 58, 59. Segera maju ke depan, memasuki 60, ada 60, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, ada 61, 61, 62, 62, 63, 62, 62, cukup udah 6, oke. Nanti kalau lepas pegang aja lah, nggak apa-apa dipegang gini kalau lepas. Sudah siap? 54, sudah siap? 5 berapa? 5 berapa ini? 5 berapa? Nanti yang tertinggal boleh, nggak apa-apa, duduk dulu, duduk. Nanti terakhir, nanti yang tertinggal boleh. Silakan, bila ada yang tertinggal lapor kepada panitia nanti dilanjutkan ya, nggak apa-apa. Sekarang 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ya silakan. Sedang dibenarin ya jalannya ya. Bila ada yang tertinggal tadi tidak kedengaran nomornya, silakan lapor kepada MC, nanti dilanjutkan di terakhir ya. Jadi jangan sampai tidak ikut.
Bila ada nomor yang tertinggal, nomor yang tadi dipanggil tidak ikut, boleh lapor kepada MC ya. Nanti kita lanjutkan di akhir. Yang nomor rendah. Musik. Udah siap? Musik. Maju. Terima kasih. Ini kayaknya dari mana? Tes, tes. Selanjutnya nomor 63, 64, 65, 66, 67, 63, 64, 64, 65, 65, 65. 65, Biar jangan ada yang kelewat ya ibu-ibu. 66, 66, 65, 66, 68, 67. udah ada 67-nya. Ada 67, 68, 68, 69. Iya. 69 udah ada. 67, 68, 69. 69, 70, 69, 70. aku udah 7. Tadi yang nomor rendah tadi siapa? Nomor 32. Tolong dipercepat waktu kita nanti Nomor tidak ini 32. ya, tidak terlewat. Nomor 32. Tadi Inang nomor 32. Oh, terakhir. Yang tertinggal terakhir. 69 ada enggak? 69. 70 ada, 71, 71. Aku 72. 71. 71. Iya, cepat. Ibu-ibu didengarkan juga ya, nomornya Nanti langsung aja maju-maju, diingat, nggak usah lama-lama. nomor diingat. Oke? Boleh silakan musik. Setelah ini kan nomor 71, 72 sampai Ke belakang, selanjutnya siap-siap. 6 keluar langsung. Ayo 72, 73, 74, 75, 76 sampai 77 udah boleh keluar. Diingat nomornya ya. Oke.
Siap? Silakan, udah 6 itu. Siap. Musik. Musik. Siap-siap nomor selanjutnya ya. Maju, 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 maju. Maju. Ya, ayo bergaya. Ya, maju, maju. Lanjut, lanjut aja, lanjut. Kita lihat ini, tolong diperhatikan. Tepuk tangan ibu-ibu.
27 ya. Cantik. Ya, bergaya. Ya, 74 maju. 74. Nomor 72 silakan siap-siap. Iya. 72 Dokter Gigi Suerlina silakan maju. Yeay. Cantik kan bajunya kan? Yeay, luar biasa. Dokter Gigi Suerlina Boru Sitompul, Nyonya Pangaribuan. Ayo. Siap-siap nomor 78. Oke, luar biasa. Terima kasih. Siap-siap 78 Nyonya Purba Boru Silaban silahkan. Artis kan? Kayak artis kan? Yeay. Terima kasih. Suatu hal yang Baik, terima kasih Nang. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Yesus. Puji Tuhan ya, hari ini rasanya sukacita banget tadi waktu yang fashion show kayaknya udah nggak jelas siapa yang menang. Karena semua menang, jogetnya heboh semua. Saya juga jadi ikut-ikutan tuh. Padahal saya ini baju pinjam orang tua saya karena saya katanya kan parade ya. Tapi luar biasa, ada yang 2 hari selesai bajunya, saya nggak bisa. Ya, seperti kata Inang Pendeta tadi, cantik di luar, cantik di dalam. Oke, jadi tadi cantik-cantikan kita udah jelas terbukti lulus semua, tidak ada yang remedial ya, cantik di luarnya. Ayo kita coba percantik yang di dalam, tentang kesehatan emosional kita, gitu ya Inang ya. Baik, kelihatan ya Inang yang di belakang? Kelihatan ya? Oke, iya. Nah, tema yang saya ambil hari ini yaitu tentang perempuan Kristen dan kesehatan emosional. Begini ya Inang ya, waktu saya diminta oleh panitia saya bingung juga apa ya, tadinya saya pengennya perempuan yang cantik di mata Tuhan. Setelah didoakan kok rasanya pengen ini ya, karena sepertinya kesehatan emosional ini jarang dibahas ya Inang ya, beda dengan kesehatan jasmani ya. Memang kami para psikolog, sarjana psikologi ini kalah bersaing lah dengan dokter ya. Kalau kesehatan jasmani bahkan di sekolah juga ada ya pendidikan kesehatan jasmani. Gak ada pendidikan kesehatan emosional ya. Jadi kadang-kadang ini terlupakan tapi sebenarnya banyak kalau yang Inang lihat ya. Enggak apa, masih ini ya, masih semangat yang hasil fashion show ya.
Untuk ibu-ibu yang juga di bagian, mohon kita ikuti biar ya. Siapa tahu ya Inang ya, siapa tahu hari ini dapat ilmu baru ya. Oke, jadi kembali lagi ke tentang kesehatan. Bentar Bu, Ya, ya Inang. tolong diperhatikan, nanti terakhir ada sesi pertanyaan dari narasumber, hadiahnya untuk yang menjawab benar. Ada 3 ya? Iya Inang. Apa itu isinya? Ada magic comb, ada apa itu? Pokoknya isinya bagus-bagus. Diperhatikan ya. Kalau dia tunjuk tangan tidak benar, jawabannya tidak dapat. Sebanyak 3 orang ya, silakan disimak baik-baik. Iya, makanya ini bahwa kita sudah sungguh amat baik di hadapan Tuhan. Jadi bukan jadi beban, aduh saya harus begitu, saya harus begini. No, Tuhan udah cinta banget sama kita. Tapi karena Tuhan sudah cinta sama kita, kita mau memberi yang terbaik pada Tuhan, kita mau memperbaiki diri seperti kata Inang Pendeta tadi, imannya naik level terus ya. Oke, next. Jadi apa hubungannya nih dengan kesehatan emosional? Kira-kira tadi kalau yang udah dicintain Tuhan, sungguh amat baik, pendoa, bawa keluarga ke hal yang baik, masih bisa nggak sih mengalami yang namanya gangguan emosional? Coba kalau gitu kita harus tahu dulu dong nih kesehatan emosional apa ya, betul nggak? Baik, saya ambil definisinya yang paling lengkap ya menurut saya, soalnya definisinya banyak nih. Jadi kesehatan emosional itu Inang mengacu pada kesadaran, pemahaman dan penerimaan akan perasaan-perasaan kita ya. Tapi nggak cukup sampai situ, kita juga harus mampu mengelola perasaan-perasaan tersebut secara efektif melalui tantangan dan perubahan. Nah agak panjang saya coba kasih contoh. Emosi apa sih Benang yang sering kita rasakan ibu-ibu? Saya matikan aku Tuhan pulunku udah dimakan ulet hanya gara-gara. Padahal tuh nabi-nabi hebat loh. Di antara kita ada yang nabi nggak di sini ya? Nggak ada ya, setelah Yesus nggak boleh ada nabi ya. Berarti kalau ada yang ngaku nabi, nabi palsu ya. Nah ternyata nabi-nabi juga merasakan emosi ya. Tapi yang mereka lakukan apa ya Inang? Apakah mereka terus-terus menderita kayak gini? Ah sudahlah, memang sudah nasib saya harus menderita. Enggak ya, mereka bawa kemana kesedihan mereka, kemarahan mereka? Ke bawah Tuhan ya. Dan selain itu juga mereka juga mendapat bantuan dari saudara-saudara seiman. Coba saya mau tanya ini. Ini yang daripada jadi penyakit, keluarkan aja isi hatiku. Itu betul nggak? Kan bener, kalau kita pikirin kan jadi jerawat katanya. Kalau keluar kan kita nggak sakit. Tapi nggak benar karena apa ya? Kitanya nggak sakit tapi yang sakit? Kadang ada benernya, kadang enggak kata Inang ya. Lihat kasus ya, oke. Nah daripada jadi penyakit saya keluarkan semua isi hatiku, ngomongin saja semua. Bisa jadi penyakitnya nggak ke kita tapi ke orang lain. Kata Inang ada saatnya kita harus ngomong, iya. Tapi sebisa mungkin kita jangan menyakiti ya. Beda dengan orang, aku nggak peduli orang lain sakit semua. Yang penting plong hatiku. Itu sama aja mindahin penyakit dari diri kita ke. Jadi yang dipendam juga salah, yang asal dilempar-lempar juga salah ya, kayak gitu juga. Biar aja sakit hati, memang betul kok. Memang kalau kita benar ya. Tapi kalau bisa sedapat mungkin kita hidup dalam damai. Jadi misalnya nih, kayak saya dulu waktu hamil naiknya 30 kilo. Benar gak saya gemuk? Bener, udah naik 30 kilo. Tapi kalau suami saya ngomong, mama gendut kali kau, sakit hati gak saya? Sakit hati. Jadi kadang benar pun kalau tidak perlu atau cara penyampaiannya. Tapi dulu puji Tuhan ini bukan karena suami saya nggak di sini ya, suami saya baik, dibeliinnya baju olahraga, ayo mah kita olahraga. Nah cara dia gitu, supaya buat saya sehat. Jadi bukan seperti itu, ini benar. Apa yang kita isi harus keluar, tapi caranya harus kita pelajari ya. Nah yang terakhir nih, kita orang Kristen bukannya harus pikul salib ya Inang ya? Berarti yang terakhir harusnya benar ya? Yang menderita, kan harus pikul salib, berarti orang Kristen harus siap menderita dong. Gimana menurut Inang ini? Tuhan menciptakan kita untuk menderita bukan? Enggak ya, enggak mungkin. Jadi kalaupun kita pikul salib, pikulah salib yang diberikan oleh Tuhan. Jangan bikin-bikin salib sendiri, jangan malah pakai salib yang dikasih orang seperti itu. Kalau kita ingat Hawa ya, waktu Hawa digoda iblis, ini saya ngomong-ngomong Alkitab karena dari baca aja ya, Amang kalau saya salah tolong dibenerin ya Amang ya.
Jangan sampai saya jadi pengajar sesat atau nabi palsu. Waktu Hawa digoda iblis, iblis itu pertama ngomongnya, pastilah semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan, betul ya? Ya, nah kira-kira si iblis ngomong gitu untuk apa ya? Kalau menurut saya dia ini pengen bikin Tuhan jadi kayak jahat. Semua dilarang Tuhan. Cobalah Inang, kalau kita semua nggak boleh, bisa nggak kita hidup? Nggak boleh semua buah ini dimakan katanya. Nah mulailah Hawa meragukan Tuhan. Ih enggak ah, awalnya masih ngelawan iblis ya. Enggak ah, cuman yang itu aja kok, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Nah baru iblis masuk, udah mulai ragu-ragu nih Tuhan ini baik atau enggak. Nah kata dia, kamu dibuatlah Hawa tidak puas terhadap dirinya. Kamu tuh kurang, kamu harus makan ini supaya kamu menjadi Tuhan. Jadi hati-hati ya Inang. Dalam kondisi emosional juga kita sering dibuat si iblis begitu. Yang satu kita sering meragukan Tuhan. Padahal sekali lagi Tuhan waktu menciptakan kita, dia bilang apa? 3 kata, sungguh amat baik. Setelah kita tidak percaya Tuhan mencintai kita, akhirnya kita merasa diri kita kurang. Insecure, kalau bahasa orang muda ya, insecure tuh aduh kayaknya ada yang kurang aja dari saya. Ujung-ujungnya kita kompetitif bisa ya. Kompetitif itu apa? Harus menang terus, giliran kalah kayaknya aduh seperti apa. Atau kalau enggak kita jadi minder, enggak mau bergaul seperti apa gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati, itu 2 senjata si iblis. Sebelum kita lanjut ya, karena kita bakal bahas emosi. Takutnya nanti ada salah-salah pengertian malah jadi merasa, oh berarti saya begini, saya begitu. No, sekali lagi kita bahas ini dengan pengertian bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Oke, next. Nah, coba nih ya Inang, tadi kan cuma lihat ya, cuma denger. Pernah nggak Inang lihat orang yang tiba-tiba tuh meledak marah gitu? Kita kaget, misalnya lagi rame-rame kumpul meledak marah. Marah-marahnya sampai seperti apa? Saya kenal orangnya, nanti saya kenalin juga. Terus ada yang nangis histeris bahkan di tengah rame nih, bukan di kamar. Kayak ibu saya tuh kan nangis di kamar, meluk-meluk foto papi aku. Ini enggak di depan orang. Saya tahu orang, nanti saya kenalin nih. Terus ada juga yang melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal. Ini yang tadi insecurity ya Nang ya. Jadi sering nyakitin orang. Baik verbal maupun non-verbal gimana sih? Maaf ya, misalnya kita lihat orang, terus kita lihat gini. Atas, bawah, atas lagi. Itu kita kira-kira kekerasan nonverbal nggak sih? Ngejudge ya? Tidak, kalau cantik ya wow gitu ya. Ini kadang saya dulu waktu di SMP pernah dibully nih sama senior saya gini. Jadi kalau dilihatin gini dari ujung bawah. Kita udah ketakutan gitu ya, itu sebenarnya kekerasan nonverbal ya. Membuat orang menjadi tidak nyaman ya. Kekerasan verbal ya itu misalnya, Eda gimana sih kamu begini, gitu. Mak kamu tak begini, tak begitu. Kayak balik lagi, sebenarnya bukan masalah kita kenapa diomongin, hanya membuat orang tidak nyaman. Alasannya apa? Karena kitanya sendiri nggak nyaman dengan diri sendiri. Namanya orang susah ya. Nih zaman dulu kalau masih muda, nggak tahu Inang masih ini nggak ya? SMS, senang melihat orang susah. Oh berarti semuanya satu umuran dengan saya ya, yes. Anak saya udah nggak ngerti. SMS apa sih mah? Taunya chat, WA, Discord katanya. Saya yang nggak ngerti. Ada orang yang kok kayak gini ya? Biasanya justru ini orang yang luka batin bahasa rohaninya mah ya. Tapi kalau bahasa psikologinya, kondisi emosionalnya sedang tidak baik-baik saja. Inang kalau lihat di TikTok, medsos ya, kayaknya banyak orang, wah gampang banget tuh maki-maki. Saya juga sampai heran, wah kata-katanya lancar seperti jahatin orang gitu ya. Artis tuh dimaki-maki gitu. Artisnya salah apa sama dia gitu ya, dimaki-maki gitu. Apa Cakrakan ya, yang terbaru Cakrakan ya? Inang kenal gak Cakrakan ya? Nah, saya kenal juga sih, dia gak kenal saya tapi waktu itu dia ikut Got Talent ya. Ada juga yang, siapa yang kemarin suaranya bagus itu, dipuji-puji? Nah, si Putri. Nah, Putrinya dipuji ya. Terus Cakrakannya, Putri itu gak bilang-bilang tiba-tiba dia dapat golden ticket. Si Cakrakan bilang-bilang belum dapat golden ticket. Di medsos ada yang maki-maki. Dasar gak tahu malu, lihat tuh si Putri begini. Saya hati Cakrakan ini salah apa ya sama orang itu ya dimaki-maki di medsos. Nah itu sebenarnya sih Inang udah kondisi emosional yang tidak sehat-sehat saja. Mungkin belum gangguan mental ya, belum sakit tapi sudah tidak sehat-sehat saja ya. Betul gak? Orang gak nyakitin kita kok kita nyakitin ya. Nah ini nih, senang lihat orang lain susah. Susah lihat orang lain senang. Nah ini orang yang sering curiga tanpa alasan tuh. Nanti ada orang ketawa-ketawa di sana. Nah, itu pasti ngomongin saya tuh.
Atau nanti ada orang yang begini, itu pasti negatif aja gitu. Kalau Inang belum pernah lihat, nanti saya kenalin orangnya. Saya kenal orangnya nih yang kayak gini nih. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Next, Amang. Nah, coba nih Anang ya. Tanda umum gangguan emosional. Tadi yang saya sebutkan, masuk gak ke sini? Agresi, legas marah, agitasi. Agitasi itu agitated ya. Yang saya bilang kalau kita kayak sakit gigi, semua gak ada yang beres. Makanan enak gak bisa dimakan. Orang nyanyi dibilang sumbang, segala macam. Masuknya tadi ya. Perubahan suasana hati, kepribadian atau perilaku. Suasana hati gampang marah, gampang sedih, gampang gak bisa mengendalikan emosi. Nah, oh ya sebelum saya lanjut nih saya harus beri peringatan ya Inang ya. Ini ngeri-ngeri sedap kalau saya nerangin tanda umum gangguan emosional. Karena pengalaman waktu mahasiswa, waktu kami belajar seperti ini, kami itu langsung merasa gangguan jiwa semuanya. Aduh kayaknya saya schizofren deh. Jadi kalau baca gini, jangan mendiagnosa diri sendiri. Yang boleh diagnosa adalah profesional. Jadi kayak dokter, kalau kita kepala pusing jangan langsung wah kanker otak nih pasti nih. Ada teman kita misalnya gatal-gatal, wah kamu kanker kulit langsung gitu. Yang boleh mendiagnosa hanya dokter. Tapi kalau ada tanda-tandanya mengganggu kita, mengganggu orang lain, berulang-ulang dalam waktu yang lama, itu boleh kita sarankan konsultasi kepada psikolog atau psikiater ya. Contoh kayak bingung atau mudah lupa. Nanti langsung semua Inang di sini, aduh kita semua sering lupa Inang-Inang teh ya. Udah selendang, tasnya, HP-nya. Seperti itu, suami saya udah bosen tuh kayak. Amang Pendeta ketawanya, berarti Inang sering ya Nang ya? Amang Pendeta. Nah, jangan langsung divonis nih, oh Inang Pendeta konseling lah ke psikolog karena sering lupa selendangnya ketinggalan. Enggak ya. Kalau sekali lagi sudah mengganggu diri sendiri atau mengganggu orang lain ya, dan itu tingkah lakunya menetap dalam jangka yang cukup lama. Kalau misalnya sekali lagi kita lagi kecapean, kurang tidur, lupa-lupa dikit boleh nggak Nang ya? Boleh lah ya, iya. Sulit konsentrasi Nang, ini sama. Jadi fungsi kognitif kita akan menurun saat kondisi emosional kita tidak baik-baik saja. Jadi tenaga psikis kita itu dipakai untuk menanggulangi si masalah kita. Akhirnya fungsi kognitif menurun. Lupa, sulit konsentrasi. Nah, sulit konsentrasi anak Inang kalau ada anak atau yang Inang kenal ya, tiba-tiba dia nilainya turun, nggak ada alasan ya, bukan karena misalnya dia tadi atau dia jadi males, itu boleh ditanya baik-baik. Kadang anak korban bully itu sering gitu, jadi dia nggak pernah ngomong. Karena anak saya juga pernah dibully, nggak pernah ngomong sama saya. Sayanya padahal sarjana psikologi, saya nggak tahu anak saya dibully. Dia jadi pendiam, malas ke sekolah, seperti itu kan. Akhirnya begitu saya tahu baru saya ajak ngobrol baik-baik, baru ketahuan. Kalau nggak diajak ngobrol baik-baik, dia selama bertahun-tahun dibully itu kan luka batin ya Nang ya. Akhirnya nanti gedenya bisa jadi dia ngebully orang seperti itu. Karena tidak diobati tanda kutip ya, di konseling, tidak diterapi. Oke, dengan kesulitan dengan memori, berpikir, bicara, pemahaman, menulis atau membaca. Ini juga sama ya, 3, 4, 5 hampir sama semuanya. Jadi sekali lagi, ini pernah kita rasakan juga, tapi jangan langsung disponis. Ingat, kalau sudah mengganggu diri kita, mengganggu orang lain, menetap dalam waktu yang cukup lama, berulang-ulang, barulah boleh kita konseling dengan ahli ya, boleh psikolog, boleh psikiater. Ini halusinasi, delusi, ini udah lumayan berat ya. Nang ya, delusi itu kita punya pikiran yang aneh-aneh. Kadang-kadang ada yang udah merasa semua orang benci sama saya. Semua dunia itu kayaknya wah gitu, nggak adil sama saya. Ini udah agak berat kalau memang ada orang yang seperti itu, memang harus mulai menemui ahlinya. Penilaian yang buruk, sekali lagi kalau kita lagi emosi, bisa nggak kita berpikir jernih? Tidak ya, nah seperti itu. Perilaku sembrono, nah ini biasanya kalau udah tambah parah, kadang mandi juga males loh Nang. Mandi gak mau, ketemu orang lain gak mau, sikat gigi aja males loh. Kalau kenal ada artis ya, tapi saya kurang tahu boleh ngomong gak ya karena ini masalah ganggu. Jadi dia sampai giginya ompong, karena dia depresi malas sikat gigi, akhirnya giginya ompong. Jadi itu bisa hasil dari gangguan emosional ya, seperti itu. Oke, nah balik sekarang kita ke pertanyaan lagi nih, udah tahu definisinya. Jadi dapatkah kita perempuan Kristen mengalami gangguan emosional? Bisa banget ya Inang ya.
saya mau kasih kenal orangnya yang tadi saya ceritain tuh. Inilah di depan Inang. Saya sendiri, bayangin tuh. Sarjana psikologi, dari SMA udah jadi guru sekolah minggu. Alkitab saya udah tamat 2 kali, sekarang kalau dengan program SP saya bisa 3 kali ditamatnya. Tapi saya mengabaikan kesehatan emosional saya karena saya salah konsep, tertipu si iblis. Bahwa orang Kristen itu tidak boleh sedih, ya. Jadi kalau saya lagi sedih, nggak boleh sedih, nggak boleh sedih, sukacita. Jadi saya malah pura-pura bahagia. Padahal kalau sedih itu kita kelola, kita bisa tahu sumbernya apa. Dan yang ngerinya ternyata kalau saya ini kondisinya dulu marah ya Nang ya. Jadi saya dulu punya nama artis Miss Kompleno. Kalau tahu bahasa kompleno tuh ngeluh, tukang marah, gampang sekali marah. Nah, kenapa? Tapi kalau saya marah, saya nggak ngaku tuh, nggak berusaha memahami marah saya. Saya bilang, aku kan orang Kristen loh, anak Tuhan loh, lahir baru, kelas 2 SMA, masa marah sih? Akhirnya saya malah makin marah ke saya sendiri. Kamu kok nggak bisa ngendalin marahnya? Tapi kalau udah marah, langsung pengennya mah nggak marah, nah. Tapi namanya memang saya lagi kondisi emosinya tidak baik-baik saja, begitu marah, ke kepala, wah, seperti apa? Padahal ternyata itu bisa menggali ke masalah-masalah yang lebih dalam lagi. Dan ternyata memang saya punya trauma masa kecil. Bahkan saya sendiri tidak ingat. Nah jadi mungkin sekalian sharing ya Inang ya. Jadi waktu kecil itu saya kalau bahasa Inggrisnya molested ya sama pedofil. Jadi itu pun saya lupakan karena kan nggak mau ingat yang jelek-jelek ya. Dipaksa ke dalam. Waktu itu saya kelas 4 SD sepertinya ya. Molested itu dilecehkan Inang ya, tapi tidak sampai ke tindakan seksual memang. Tapi sudah dilecehkan dan untuk anak-anak itu trauma sekali. Karena apa? Kita kan nggak ngerti apa-apa ya. Jadi rasanya kita yang bersalah, kita yang kotor, kita lah yang bikin si pedofil itu yang jadi, kenapa saya bukan anak lain gitu loh. Itu menjadi trauma yang dalam, tapi tidak, saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Ini baru loh tahun lalu baru saya cerita. Dan akhirnya saya juga cerita ke sini bukan apa-apa sebenarnya sih nggak mau ya. Tapi saya tahu kalau misalnya nanti ada yang mengalami hal yang sama, semoga jangan berlarut-larut seperti saya. Akhirnya saya tekan, saya sendiri nggak ingat tapi saya jadi pemarah. Pemarah karena apa? Karena terus saya jadi self-loathing. Inang tahu arti self-loathing itu membenci diri sendiri. Membenci jijik gitu loh. Aduh, puji Tuhan memang tetap ya karena saya sudah terima Yesus, Tuhan itu jaga saya. Jadi 2 SMA aja saya udah punya suicidal thoughts. Suicidal thoughts itu pikiran untuk bunuh diri. Sambil saya nggak ngerti kenapa saya pengen, kayak hidup saya ini rasanya. Padahal kalau dilihat dari kertas, saya itu anak pinter lah ya, nggak pernah ada masalah. SMP 5 Bandung dulu masih favorit ya Nang ya. Sekarang nggak tahu nih SMP 5 Bandung masih favorit nggak? SMA 3 Bandung masih ya. SMA-nya SMA 3 Bandung, masih favorit nggak tahu ya. Kuliah pilihan pertama saya psikologi Unpad. Nah kenapa saya pilih psikologi saya juga nggak ngerti. Mungkin saya merasa ada yang salah dengan diri saya ya. Tapi saya tetap nggak tahu itu. Yang pokoknya saya jadi pemarah, ditambah saya rendah diri. Jadi saya itu selalu merasa jelek. Padahal berapa kali nih Inang Tua Bona selalu muji saya, boruku cantik. Tapi saya merasa dulu saya rasanya jelek ya, nggak mau lihat kaca, nggak mau dandan. Karena tiap lihat kaca, ya Kak, saya nggak tahu karena apa. Ternyata akarnya di trauma masa kecil. Tapi dengan konsep saya yang salah, bahwa orang Kristen itu tidak boleh sedih, orang Kristen nggak boleh marah. Saya tidak pernah menggali kenapa ya saya ini marah-marah. Kenapa ya saya ini sedih. Akhirnya itu berlarut-larut. Untungnya saya dapat suami yang baik ya. Jadi saya itu pencemburu sekali sama suami saya. Ada foto suami saya tentara. Jadi dia namanya Akmil kan ada renangnya ya Nang ya. Ada foto pakai celana renang. Wah marah-marah saya. Kenapa ini fotonya bisa sampai di coba kayak gitu. Ada cewek nanti kalau dia lihat ada cewek yang lirik suami saya. Kenapa ceweknya lirik-lirik kamu? Coba kayak gitu. Aduh kasihan lah Amang Luman Raja itu. Marta ngasih doa manda foto di mana. Sayang dia nggak ada di sini ya Nang ya. Kalau ada mungkin saya dikasih uang sama dia nanti. Nah tapi ya dia sabar. Terus saya selalu ngerasa jelek setiap ini. Mama tuh jelek, kenapa sih papa tuh mau sama saya? Nah itu rendah diri, self-loathing. Padahal suami saya bilang mama tuh cantik, nggak percaya. Nggak mau orang berjuta kali ngomong gitu tidak akan percaya karena
diri kita merasa kotor, merasa jelek, merasa. Nah, itu ditekan ya Inang ya. Selalu saya, tadi waktu kita lihat kan dalam menghadapi krisis ya, mungkin bisa sementara ditahan. Tapi lalu saya mengalami trauma lagi nih. Trauma lagi, dulu kerusuhan Inang. Tengah malam itu rumah kami diserbu ratusan orang. Kami tuh dulu tinggalnya di gunung ya Nang, jadi nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Saya mandi di sungai, nanti mandi di sungai suami saya jagain padahal komandan suami saya. Suami saya nanti jaga di ujung, di danau, saya di danau. Dia di ujung danau, supaya anggota om tentaranya nggak ada yang ngintip saya mandi. Jadi ya ampun bener deh. Karena saya tinggal di desa terpencil seperti itu. Nah di saat seperti itu ada kerusuhan, kami diserang. Tengah malam itu saya harus lari bawa anak saya itu kelas 1 SD dengan umur 4 tahun. Jadi 4 tahun dengan 7 tahun. Nang bayangin ya. Larinya bukan kayak gini Nang. Rumah di gunung-gunung gitu, tapi pasti ada juga ya kalau dari hutan ya. Gunung-gunung jadi di belakang rumah itu turun ke jurang, nyebrangin sungai, masuk hutan. Bawa anak 4 tahun dengan 7 tahun. Kebayang gitu ya. Dan itu pun saya tidak bisa merasa bahwa saya ini layak loh untuk marah. Saya ini layak loh untuk sedih, nggak boleh. Orang Kristen kan selalu sukacita. Orang Kristen mah harus selalu penuh kasih. Jadinya itu pun tidak saya proses. Akhirnya saya depresi dan paling anak-anak saya akhirnya jadi kena pelampiasan itu. Sering saya marahin, salah sedikit saya marahin ya. Suami saya aja yang sabar. Tapi akhirnya saya sadar, kalau saya begini terus, berarti pasti nanti saya akan menimbulkan luka batin di anak-anak saya ya. Akhirnya di satu titik paling rendah, saya dulu sampai memang berniat lagi untuk bunuh diri. Oh, tinggal 10 menit lagi, tadi katanya 45 menit. Bukan 45 menit. Aduh maaf ya Amang ya, jadi kebanyakan kemana-mana nih. Oh ya udah, jadi kembali ke situ. Kalau gitu saya harus cepetin. Tadinya saya udah siapin 30 menit ya Nang. Tadi katanya boleh 1 jam. Enggak ya? Salah ya. Ya udah. Jadi sekali lagi itu hanya sharing saya ya Inang ya. Bukannya jadi cerita drama Korea ya. Maksud saya bisa berdiri di sini. Semua orang juga lihat kayaknya. Dan saya hidup bahagia sekarang. Karena apa? Akhirnya saya memutuskan pergi ke psikolog. Sarjana psikologi ya harus dipaksa-paksa coba ke psikolognya ya. Setelah saya ke psikolog, saya terapi dan saya mengalami banyak perubahan dan perbaikan dalam kesehatan mental. Oke, next Amang. Nah, inilah cara yang bisa kita lakukan untuk melihara kesehatan mental ya Inang ya. Jadi tadi kan parah banget ya. Ini saya bagikan sharing yang saya alami ya Inang ya. Next Amang. Menyadari perasaan kita dan coba mengenali perasaan masing-masing. Jadi kalau udah kayak saya itu Inang, udah kusut ya, betul nggak? Emosinya tuh udah gak ngerti lagi saya. Kenapa saya marah? Kenapa saya sedih? Kenapa saya benci sama diri sendiri? Kenapa saya cemburuan sama suami seperti itu? Padahal suami saya baiknya minta ampun. Nah, waktu itu dengan psikolog kita list. Setiap saya punya perasaan-perasaan itu saya tulis. Nggak boleh ada sensor. Mau nulis apapun juga terserah. Supaya saya mulai mengenali perasaan-perasaan saya. Saya benci sama ini. Saya benci, saya muak, saya marah. Tulis semuanya. Tidak ada sensor, tidak ada tidak boleh. Seperti itu. Supaya kita mengenali, oh ternyata begitu saya lagi, ini saya lagi marah nih. Ini saya lagi sedih nih. Jangan lagi dihalang-halangin. Next Amang. Setelah itu kita coba identifikasi pikiran kita. Karena apa? Setelah saya marah itu saya coba, kalau saya marah ini pikiran saya lagi mikir apa? Ternyata banyak hal ya ujungnya terbukalah bahwa di masa kecil saya pernah mengalami hal tersebut. Kalau saya lagi mikirin betapa rendah dirinya saya, betapa jeleknya saya, betapa saya ini gak berharga dan lain-lain. Padahal Tuhan berkali-kali bilang, engkau adalah seperti bola mata ya? Ya dijaga Tuhan ya. Engkau sungguh amat baik seperti itu. Jadi setelah pikiran itu kita belajar menerima nih, oh ternyata perasaan-perasaan itu kalau muncul kalau ada pikiran-pikiran A, pikiran-pikiran B, itu nanti kita ketemu masalahnya. Nah, jadi cepet-cepet ya. Aduh bener deh. Oke. Jadi sekali lagi Nang, perasaan itu adalah perasaan ya. Perasaan tidak salah. Yang salahnya apa? Reaksi kita terhadap perasaan itu. Kan di Alkitab ada jangan marah. Kalau di konteksnya jangan marah terhadap orang fasik, jangan iri karena mereka akan mati ya kalau nggak salah ya Amang ya. Maaf saya nggak lupa inget.
Jadi bukan soal kita nggak boleh merasakan marah, tapi bagaimana merespon perasaan marah tersebut ya. Jadi kalau sedih nggak usah merasa bersalah, tapi bagaimana merespon terhadap rasa sedih. Next sama. Oke, pengalaman saya banyak kesulitan hidup saya terjadi karena saya mengambil tindakan-tindakan saat emosi. Jadi sekali lagi setelah kita mengerti masalah kita harus bisa mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh emosi kita. Caranya gimana? Yaitu kalau lagi emosi jangan mengambil keputusan. Baru putus pacar jangan langsung cari pacar baru. Ya itu kalau Ina pernah mengalami ya nah. Biasanya kacau-kacau itu ya seperti itu. Lanjut next. Nah Inang emosi nggak bisa kita halangin. Tapi kalau pikiran bisa ya. Kita fokus ke pikiran kita. Seperti kata Alkitab, semua yang indah, semua yang benar, pikirkanlah semua itu. Nah, jadi kalau kita lagi mikir-mikir jelek, kita ngapain dong? Next sama. Jadi cepet ya maaf. Saya kira tadi 1 jam. Nah kalau kita berulang kali memikirkan hal yang tidak menyenangkan itu, di sini disuruh identifikasi. Berarti kayak saya itu selalu stres kalau saya mikirin tentang betapa tidak berharganya saya. Saya takut sama laki-laki, dulu saya takut sama laki-laki. Apalagi yang suaranya keras, saya takut sama laki-laki. Lalu kita coba hilangkan pikiran, maksudnya hilangkannya bukan jadi kita nggak punya pikiran ya, hilangkan tuh. Oke, pikiran ini tidak efektif. Stop pikiran ini. Kita perintahkan diri kita, bisa dilatih pikiran. Emosi tidak bisa kita halang-halangi, tapi pikiran bisa kita latih ya. Next. Oke, it's okay not to be okay ya Nang ya. Jadi kalau kita lagi ada masalah, it's okay. Kalau anak kita memang Tuhan beri kepercayaan kita punya anak yang berkebutuhan khusus ya, it's okay walau kita sedih. Karena kita kan, kok saya sedih sih? Berarti saya nggak bersyukur dong. It's okay sedih. Karena memang yang Anda alami itu suatu peristiwa yang tidak normal. Tapi sedihnya diapain Nang? Diproses, dibawa kepada Tuhan, dibawa kepada saudara seiman yang memang bisa dipercaya supaya akhirnya nanti kita bisa mengelola perasaan sedih, perasaan kecil. Marah sama Tuhan kadang bisa nggak? Bisa, kayak saya salah apa kok? Rumah saya dulu kerusuhan, anak saya hampir mati, itu batunya segede-gede kepala itu di tempat tidur anak saya. Gimana gak marah sama Tuhan ya? Tapi kita bawa kepada Tuhan ya. Elia aja pernah marah ya sama Tuhan ya kalau nggak salah ya. Yunus juga pernah. Next. Oke, tapi kalau memang perasaan-perasaan itu berkutat kita udah susah gitu ya. Memang harus kita ambil waktu sejenak. Ubah kegiatan. Saat teduh, healing jalan-jalan boleh loh Nang ya, bilang sama Amang di rumah, harus healing ini supaya kita kesehatan emosinya baik ya seperti itu. Tapi ingat, kalau cuma healing, luka batin tidak disembuhkan, percuma mau keliling dunia ratusan juta juga, ya setelah kembali ke rumah ada lagi deh ya. Jadi healingnya jalan, luka batinnya disembuhkan. Lanjut Amang. Oke, Inang. Seperti penyakit fisik ya, kalau orang sakit fisik kan kita ke dokter ya. Tapi ada yang sembuh sendiri? Ada ya. Ada yang ngobrol ke orang, saya sakit gigi obatnya apa ya? Obatnya A, I, U, E, O, bisa. Ada yang disembuhkan Tuhan secara mujizat? Ada ya. Macam-macam, terserah Tuhan. Jangan kita paksa Tuhan bekerja sesuai kita. Tapi kalau memang kita harus bicara sama orang, bicara tapi ini ngeri-ngeri sedap ya Nang ya. Ngeri-ngeri sedapnya apa? Kalau kita bagi sharing rahasia kita sama teman, taunya temannya berkhianat ya, nusuk dari belakang, disebarin ke orang. Memang katanya paling aman cerita sama Tuhan Yesus. Tapi kan kalau lagi stres, Tuhan Yesusnya nggak kelihatan, kita aduh gimana. Oleh karena itu, kalau kita diberi kepercayaan jadi orang yang menerima sharing dari teman, tolonglah dijaga. Ya, itu luar biasa ininya, rahasianya ya. Yang next terakhir Amang. Oke, ini upayakan menjadi orang, kalau kita udah pusing, saya ini sebenarnya bagusnya seperti apa? Yang paling bagus sih kata tadi Pendeta Marieta seperti apa? Ku mau seperti Yesus ya, tapi Yesusnya kan balik lagi, kita kadang gak kelihatan ya. Kalau lagi stres ya, boro-boro lihat Tuhan, lihat salib di gereja aja gak kelihatan karena kita udah gak mau ke gereja. Kita bisa cari orang yang secara ideal mendekati. Ya, misalnya kalau kita punya orang yang kita kagumi secara rohani, bisa kita tiru ya. Apa sih yang dia lakukan sehingga bisa dapat seperti itu dari saya ya. Oke next. Nah jadi setelah kita tahu cara-caranya tadi ya Inang, kalau kita mengabaikan kira-kira ada konsekuensi nggak Inang?
Ada. Tadi kan saya udah cerita ya. Aduh, kalau bukan Tuhan Yesus yang jaga, aduh saya udah nggak tahu di mana deh. Tapi Tuhan Yesus yang jaga, saya bisa sampai saat ini bisa merasakan kasih Tuhan terus. Oke, lanjut nama. Hurt people. Maksudnya ini kalau bahasa Inggris ya, orang yang tersakiti biasanya akan menyakiti orang lain. Seperti tadi si orang sakit gigi, ada yang nyanyi ribut, ada yang misalnya makan ribut, seperti itu ya. Selain hurt people, hurt our self ya. Seringkali kayak saya nggak menyakiti orang pada awalnya ya. Saya sakiti diri saya sendiri, saya siksa. Tapi sayanya akhirnya nggak kuat juga kan. Akhirnya saya nyakitin siapa? Anak-anak saya. Aduh luar biasa anak-anak saya untuk mereka mengampuni saya. Dulu saat saya lagi depresi, mereka salah sedikit aja, langsung kalau marah, gitu ya. Dan memang perubahannya nyata, nggak dibikin-bikin. Sekarang saya marah bisa kendaliin gitu. Semoga ya di Gang Lurah ini saya belum pernah marah sama orang, pernah marah nggak saya? Nggak ada ya? Nggak ada ya, puji Tuhan setahun berarti saya udah lulus nih nggak marah-marah. Next abang. Nah yang paling susah Inang kalau dibiarkan, jadi kalau kita lihat ada saudara kita, orang kenalan kita, jangan dibiarkan karena ini gangguan mental di Indonesia itu 3 teratas ini nih. 19% memiliki pemikiran untuk bunuh diri dan mayoritas remaja. Ya, 19% loh, nggak tanggung-tanggung hampir 20, berapa ratus juta orang Indonesia 19%-nya ini. Dan 45% dari yang 19% itu telah melakukan tindakan melukai diri sendiri. Self harm ini coba-coba bunuh diri. Biasanya nyayat kah, mungkin gak berhasil. Tapi kalau dibiarkan kemungkinan dia akan mencoba lagi dan bisa terjadi. 6% menunjukkan gejala gangguan kecemasan. Cemas itu yang tadi kita nggak tahu perasaan kita, stres saja. Seperti itu ya, cemas tentang gak jelas apa ini. 3,7% menderita depresi. Depresi ini yang berat ya. Jadi ternyata saya kira penyakit jiwa itu yang orang gila, yang telanjang-telanjang gitu dulu ya. Ternyata enggak, yang paling banyak tuh malah apa? Bunuh diri ya. Tingkat bunuh diri di Indonesia itu 3,4 per 100 ribu jiwa. Jadi di Indonesia setiap jam ada orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Kita udah berapa jam di sini para heon? Dari jam 10 ya. Berarti sudah ada 6 orang di Indonesia yang melakukan tindakan bunuh diri. Jauh-jauh ya, jangan sampai itu terjadi dengan orang yang kita kenal. Jadi, tapi sekali lagi tadi yang saya bilang, jangan melakukan diagnosa sendiri. Kalau melihat tanda-tanda, boleh. Kalau itu sudah merugikan dia, merugikan orang lain, menetap, konsultasikan dengan orang yang ahli ya. Oke, next sama. Baik, jadi seperti kesehatan fisik ya Inang ya, semoga setelah ini kita tidak menganaktirikan kesehatan emosional. Kita olahraga, sampai nge-gym, bayarnya mahal, tapi kesehatan emosional kita nggak kita jaga ya. Tuhan itu bisa nyembuhin banyak cara. Kita bisa jaga sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan tentunya ya. Minta nasihat, bahkan bisa mujizat secara langsung. Makanya ada orang yang traumanya lebih parah dari saya, nggak usah ke psikolog, dia bisa sembuh sama mujizat. Tapi ya terserah Tuhan ya, sama dengan Inang yang sakit fisik kan, apa kita langsung nuntut harus mujizat Tuhan, Pak Anu saya harus sembuh sekarang, mujizat, ya nggak bisa. Terserah Tuhan kalau mujizat Maya, tapi upaya kita makan obat, ke dokter, seperti itu. Begitu juga dengan kesehatan emosional. Next Amang. Oke, jadi apa yang kita bisa lakukan Amang Ina? Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan emosional. Semoga setelah ini kita berusaha meningkatkan kesehatan emosional ya, supaya jangan nyakitin teman-teman kita juga. Karena kalau kita sedang sakit secara emosi, kita jadi cranky bahasa intinya Maya. Gampang marah, gampang ngehina, gampang kritik, gampang menyakiti orang lain. Menghilangkan stigma bahwa gangguan emosional adalah aib dan tanda kurang beriman pada Tuhan. Ayo kita hilangin ini. Inilah yang sering menghalangi orang pergi ke psikolog, menghalangi orang pergi ke psikiater. Bahkan anaknya sudah menunjukkan gejala depresi, nggak mau dia. Enggak anakku nggak apa-apa, karena dia malu. Nanti kalau ketahuan misalnya anaknya sakit. Padahal akhirnya kalau dibiarkan, saya kenal ada yang memang sampai bunuh diri ya, jangan sampai terjadi lagi. Menghilangkan stigma bahwa mencari pertolongan baik dari orang lain maupun tenaga profesional tentang kekurangan. No ya, itu sama dengan kalau ke dokter Inang. Jadi jangan sampai merasa kalau ke dokter kan kita nggak malu ya. Nggak ada yang malu ke dokter. Nah jadi ke psikolog dengan ke psikiater juga jangan malu. Dan jangan kita juga ngejudge ya, padahal bapaknya S3 tapi anaknya ke psikiater, aduh janganlah. Bapaknya ini tapi ini jangan ya, jangan seperti itu. Nah ini tadi ya, menyadari batas kemampuan kita saat menolong orang dan menyerahkan kepada pihak profesional saat kondisi orang sudah memerlukan. Kita juga jangan terlalu pede, bisa pasti bisa.
Itu sama dengan kita mau ngoperasi orang gitu loh. Ini orang sakitnya udah parah, kita operasi sendiri. Bisa-bisa orangnya malah meninggal. Jadi orangnya misalnya sudah sampai depresi, kita mau coba sembuhkan, jangan. Profesional itu, sorry, selain psikiater, psikolog, maaf bisa ke Amang Pendeta loh. Saya baru tahu juga dari Amang Pendeta Sirait ada, kalau pendeta itu ada apa? Layanan pastoral ya, betul Amang ya? Jadi Amang Inang tuh bisa minta konseling kalau misalnya belum percaya sama psikolog atau psikiater, bisa minta layanan pastoral, konseling lah dengan Amang Pendeta ya. Next, bukan nambah kerjaan ya Amang. Next, oke kesimpulannya ya Inang, aduh semoga waktunya masih cukup. Perempuan Kristen tetap dapat mengalami gangguan emosional ya Inang ya. Jadi jangan langsung menjudge kalau yang Kristen itu tidak beriman. Kalau sedih itu berarti bukan orang Kristen yang sejati karena tidak selalu bersuka cita. Atau yang marah itu berarti tidak punya kasih, jangan. Tetaplah andalkan Tuhan, kita tetap baru memelihara kesehatan emosional. Yang tadi, mulai menerima perasaan-perasaan kita. Ya. Dan bagaimana mengelola perasaan-perasaan itu. Jangan lampiaskan marah kita sama orang, jangan lampiaskan sakit hati kita ke orang lain. Gangguan emosional bukan aib dan mencari pertolongan bukan suatu dosa. Oke, next Amang, itu aja kesimpulan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya Amang Inang. Terima kasih Inang Lumban Raja Boru Simanjuntak. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan banyak informasi tentang kesehatan emosional pada atau bagi perempuan Kristen. Nah, kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Bukan pertanyaan, yang memberikan pertanyaan narasumber. Silakan narasumber, ya silakan. Sehubungan dengan waktu, jadi Ya biar cepat. audiens tidak Narasumber akan memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan. diperkenankan untuk bertanya. Nanti tolong MC Dr. Gigi menunjuk salah satu yang tercepat, langsung sebutkan namanya. Oke. Narasumber silakan pertanyaan pertama. Siap-siap ibu-ibu ya, karena hadiahnya kulihat ini sangat bagus. Iya, pertanyaan pertama Inang ya, saya juga belum siap tadi. Lihat ke sini Ibu MC. Ini gampang ya. Lihat ke depan. Semoga yang ikut grup baca Alkitabnya SP bisa nih. Di ayat manakah dan apakah pendapat Tuhan terhadap kita setelah menciptakan kita? Yang nunjuk itu Ibu MC Dr. Gigi, silakan. Oh iya, silakan. Jawab, nanti benar tidaknya Ibu narasumber yang membenarkan ya, yang menjawab. Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Ayatnya ulang Ibu. Silakan maju ke depan. Terima kasih. Maju ke depan. Pertanyaan kedua, nanti aja sekaligus Bu. Nanti. Maju ke depan aja dulu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. TBG, nanti Dr. Gigi Suarlina yang ini ya. Atau dari sini aja lah. Ini soalnya bisa ditarik. Ini aja. Jawabannya cuma tinggal ya atau tidak? Nanti yang menunjuk Dr. Gigi Suarlina. Sebaiknya biar kelihatan dari depan ke belakang. Udah kelihatan. Kelihatan. Iya, berarti dapatkah seorang perempuan Kristen mengalami gangguan emosional? Saya nggak lihat. Ulangi atau nggak lihat? Diulangi. Oh. Sekarang gini, Dr. Gigi Suarlina ke depan. Nggak kelihatan kiri kanan. Kata saya juga di depan, jangan di samping. Padahal gampang itu ya. Iya. Ya, benar semua itu pasti. Pertanyaannya Oke. jangan itu lagi. Iya, yang itu lagi apa Ganti. ya? Saya lupa ya pertanyaannya. Jadi lupa. Saya lupa. Atau mau diulang boleh nanti. Enggak lah. Oke. Bisakah Anda menyebutkan, Anda Inang ya, satu saja cara menjaga kesehatan emosional? Satu. Mama Angel duluan. Berdiri jawab. Berdiri. Namboruku. Berdiri dijawab. Dari 10 yang saya kasih tuh, 10 cara dilakukan untuk melihara kesehatan. Satu aja Nang. Selalu mendengarkan firman Tuhan dan selalu berdoa. Oke, mau dibilang salah, saya gak berani bener ya. Coba Tapi dibuka bukan tadi, yang saya bukan dulu. sebutkan, Jangan. dari psikologi Dari Nang. maaf ya. psikologi. Belum terjawab ya Nang ya. Siapa Belum ada? terjawab. Siapa lagi? Terserah, Siapa tadi? Itu Nyonya Sitorus. saya gak lihat lagi. Oh, opung saya.
Ayo Opung, bener Opung. Dengan mengendalikan perasaan sendiri. Oke, dengan Bagaimana, Bu? mengendalikan Bu perasaan narasumber. sendiri. Menyadari perasaan masuk gak ya dengan mengendalikan ya? Menyadari perasaan dan mengenali. Tapi karena Opung saya ya sudahlah. Bener aja. Opung mau kain batik Aku atau? tulang ini. Opung Maju ke depan. Menurut narasumber, kita tidak boleh ganggu keputusan narasumber ya. Maju ke depan. Pertanyaan Iya. ketiga, Ibu Saya- Dr. Gigi Suarlina ke depan. Saya nggak berani Nanti calon. gak bisa lihat soalnya. Oke. Oke, yang terakhir tadi. Yang terakhir. Terakhir ya. Sok, Inang ya. Ibu Ini MC ke gampang depan. nih. Silakan ditunjuk langsung. Pertanyaan yang ketiga yang paling sulit karena hadiahnya yang paling bagus. Paling Eh, bagus. Yang paling mahal ya. Juara Iya, pertama iya, nih. iya, iya, iya. Oke, apa ya saya juga lupa. Kalau bisa selain jatuh tangan berdiri biar kelihatan. Oh iya, 7 Langsung tangan. berdiri. Kalau begitu dari kesimpulan saya tadi ada 4 ya. Ada yang bisa menyebutkan 1 aja dari kesimpulan saya. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Berdiri, berdiri. Ya, dijawab. Nanti buat Amang hadiahnya. Jangan ada yang jawab. Jangan ada yang jawab selain yang ditunjuk. Gagal? Maaf Inang, itu dari 10 cara Iya. menjaga kesehatan. Ada lagi ya? Oh, berarti ada lagi yang belum. belum. Ulangin lagi, diulangin Inang. lagi. Siapa? Diulangin Terserah Inang pertanyaannya. itu. Ulang lagi? Yang Waduh. lain lagi, Bu. Jadi pertanyaannya apa lagi ya? Saya tuh udah sampai kesimpulan apa lagi Nang? Nama lengkap saya kek, kan banyak nama lengkap Amang Pendeta kan bisa aja. Oke, kalau gitu ini aja ya, gampang nih. Gampang. Oke, apakah kesehatan emosional itu sama dengan kesehatan fisik? Perlu dijaga? Berdiri, berdiri. Siapa Ibu Dokter Suarlina? Nyonya Panjaitan Borua Panenggolan ya? Berdiri Bu, berdiri Bu. Berdiri. Sama perlu dijaga. Bu Pertanyaannya narasumber, nggak sampai karena udah nggak boleh apa-apa. dibenarkan? Boleh, Silakan saya ke mah. depan. Oke, udah 3 ya. Selamat buat para pemenang 3 orang. Ibu-ibu sambil menunggu dewan juri, kami sedang ini. Biarkan cepat gampang. Dewan jurinya. Oh iya, betul yang juri ya. Yang kita sebelum juri kan ada di situ yang apa pengharapan yang lomba musuh-musuh aja dulu nggak apa-apa lah biar cepat. Tolong kursi diangkat, dibantu ibu-ibu siapa yang bisa ngangkat biar nggak menghalangi. Ini nggak bisa ditarik ke sana ya. Oh udah bisa, udah langsung aja Mang. Ya silakan. Selamat datang Ibu Juri, silakan menempati tempat semula lagi Nang. Ibu-ibu, Dewan Juri sudah selesai bermufakat, bersepakat
kita akan mendengarkan pengumumannya siapakah dari antara kita yang akan menjadi pemenangnya. Ya, 6 orang dulu, 6 ya, 6 orang. Shalom. Iya. Sepertinya belum siap untuk mendengarkan ya. Kalau siap mendengarkan berarti listening dong. Jadi suaranya tidak terdengar lagi. Bersyukur kepada Tuhan boleh menjadi bagian dari event yang keren hari ini. Sama sekali tidak menduga kalau pesertanya sebanyak itu. Terus langsung dia tadi curhat colongan. Kak, macam mana menilainya? Gitu. Pakai bahasa kalbu aja, aku bilang. Terobos satu-satu, sudahlah itu. Ya, keren. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih untuk keberaniannya. Seorang perempuan memang menjadi perempuan harus begitu, ya. Enggak soal apa kata orang, enggak soal apa gaya, yang penting tampil, ya. Ya, maju terus, pantang mundur, si Manjunta kan begitu, ya. Oke. Tidak usah ingat-ingat eksiden yang gimana gitu, yang tidak diharapkan, yang sepatu melayang atau bagaimana yang jatuh apa segala macam, ya. Yang sol sepatu terbuka, ya kan. Itu cerita yang khas yang tak ada di gereja lain. Kalau gereja lain ikut fashion show itu maksimal latihan dulu di rumah. Anggo aku nak kilo modal mana songon. Biar madabu. Ada yang kebanyakan gayanya gitu kan, ada yang kebanyakan gayanya. Jadi tapi buat saya pribadi, Inang Pendeta ini juga ya, itulah ciri khas. Ya. Jadi belajarlah untuk menampilkan karakter kita masing-masing. Ya toh, karena semua orang ada pasti kelemahannya, nobody perfect. Tapi yang penting adalah motivasi mengikutinya. Jujur, apakah kami berdua bingung menilainya? Kita tanya dulu. Kamera tolong siaran langsung. Apakah Ibu Pendeta bingung menilainya? Bingung sekali. Jadi mau diberi kamu kertas penilaian Namyon, nomor peserta sekian sampai sekian saruma sudah dinilai. Nah. Saking terpesananya. Sehari tampil sarombongan, bahasa rupa sudah kak ini badak, sarupa baeng. Pokoknya naik imun kami, imun saya pribadi hari ini. Jadi juri di fashion show. Tadi datang dari distrik. Inang Pendeta gimana? Santai, tenang, jangan stres. Jangan stres, aku bilang. Karena opung-opung pun ikut. Tapi khusus menilai opung-opung memang kami agak-agak gimana gitu. Ya, agak beda perasaannya dengan menilai yang muda-muda. Karena kalau sampai opung-opung sudah ikut, itu sudah beda motivasinya. Beda dengan orang muda. Kalau orang muda masih ada kepengen gimana, tapi kalau opung-opung itu sudah bicara soal karismanya. Gitu. Jadi sarang opung-opung para lansia yang ikut. Terima kasih banyak sudah berperan. Terima kasih banyak. Jadi deg-degan nggak? Deg-degan. Berarti masih hidup, ya kan? Oke, sudah bisa tebak siapa yang juara? Sudah bisa? Nggak bisa? Dari gaya-gayanya nggak bisa? Ada yang merasa jadi juara? Ada? Oke. Pokoknya nanti menang atau tidak menang, ya, disebutkan juara atau tidak, sampai di rumah dress code-nya jangan langsung dilempar ya, jangan langsung. Ingat, susahnya mencari bahannya, susahnya mencari tukang jahit, menyelesaikan tepat waktu ya. Jadi dihargailah dress code-nya. Kami akan mengumumkan
nilai tertinggi itu di angka 600. Memang kami pelit lah memberikannya memang. Ya, rata-rata 60 sudah. Range nilai-nilainya berapa? 60 ke 90. Tutup mata ngasih 60. Alasan rumah sudah kaya anak. Baiklah. Tapi harus dipilih dari yang semua dos-dos kayaknya itu ya, nggak apa-apa lah. Kita mulai dari urutan ke-6. Karena katanya harapan 1, harapan 2, harapan 3, pemberi harapan pun harus ada. Harapan sekali pun harus ada. Ini kapan diumumkannya sih, kenapa jadi stand up komedi ya? Saking lucunya kalian fashion show, itu dia. Aduh, mulai beri kamu no video rekaman murah ame kelek kelama, beragi mata, amang dangin atakku. Aduh, lucu sekali, maaf ya. Tapi yang paling berkesan di hati saya tadi adalah Amang Pendeta ini, Pendeta Todo. Lupa dia kalau istrinya di sini, dia asik pidoh terus. Sampai aku bilang dari sini, awas kau ya. Aduh. Oke, urutan ke-6. Yes. Total nilai 540. Jatuh pada peserta dengan nomor undi 21. 21 silakan berdiri ke depan. Maju ke depan 21 enak ya? 21 nomor undi 21 maju ke depan. Nomor undi 21. Nomor undi 21. Nyonya Toga Torop Situa Boru Siahaan. Asik. Juara harapan 3. Luar biasa. Berapa tahun ini umurnya? Ya. Umurnya? 52. Tidak menghalangi untuk bergaya kan? Oke. Kita lihat. Masih 52 tahun. 52 tahun. Silakan Inang. Ya. Setidaknya dari begitu banyak peserta, Inang inilah yang gak lenggok-lenggoknya agak-agak gak menakutkan begitu ya. Gak menakutkan. Jangan terlalu. Oke. Nomor urut yang ke-5. Ya, di posisi yang ke-5. Total nilai 595. Siap. Jatuh pada peserta dengan nomor urut 7. 7 silahkan berdiri ke depan. Maju ke depan. Nomor 7. 79. Pemberdayaan. Nubogana iya mah. Nyonya siapa? 79. Oh bukan. Nomor 7. Silahkan maju ke depan. Nyonya siapa? Inang, makanya Inang, IBG melodok ke 7, jangan langsung Inang panggil nomor Nyonya 7. si Majuntak. 79. Oh salah. Nomor 7, mana nomor 7? Oh 29. 29. Oh 79. Nyonya si Majuntak baru siagian. Inang, santai Inang ya, santai. Nomor 79 ya. Oke. Iya, dan selesai udah Inang omak katai. Iya, langsung sambar. Jadi gak enak sama Inang itu kan? Nomor berapa Inang Birla? Nomor berapa Inang? Dia langsung maju soalnya. Iya. Oh Nyonya semaju tak ya? Kayak mana rapat lagi lah kita, menentukan Nyonya. Mama itu nomor 7. Nyonya semaju tak juga? Gimana ya? Oke, pengacara pula ini, situ apa? Situ berapa apa? Pengangguran, lo berarti inilah. Oke, harapan 1. Total nilai 650.
624 jatuh pada nomor urut 80. 80 silahkan maju ke depan. Nyonya Situa Panjaitan Boru Siregar. Maju ke depan. Melihat inang ini. Ya. Oke. Pasti nanti. Oke. Tunggu dipanggil dulu semua ya, dipanggil dulu semua ya. Tadi kami melihat inang ini seperti dibawa ke masa lalu film Little Missy. Iya betul, princess zaman tempo dulu ya. Iya oke. Permisi nang, princess. Permisi princess. Oi princess. Iya. Ya saya mengerti karena nggak pernah jadi princess begitulah memang ya. Oke. Oke, di posisi ketiga, dengan Jeng, total jeng. nilai 635 jatuh pada nomor urut 72. 72. Nyonya Pangaribuan Boru Sitompul, Dokter Gigi, silakan maju ke depan. Juara 3 ya. Juara 3. Bagus bajunya ya, nanti kita contoh ya. Tapi kalau body kita cukup nggak cocok. Iya. Oke. Selanjutnya di posisi kedua. Sudah semakin deg-degan bukan? Iya. Total nilai 641 jatuh pada nomor urut 77. 77 silakan maju ke depan. Juara 2. Nyonya Pardede Boru Sirait. Nyonya Situa Pardede Boru Sirait. Iya. Oke. Selamat untuk Iya. Mama Gebi. Posisi 1 dan posisi 2, kalau dari saya sendiri itu mendapatkan nilai yang sama sebenarnya. Tapi untunglah Inang Pendeta Trijulpan membedakannya sedikit. Ya, gitu. Ya. Kalau posisi 1 bisa ditebak yang mana? Bisa? Nomor berapa? Berapa? Dengan total nilai 645 jatuh pada nomor urut 76. Silakan maju ke depan, selamat untuk juara pertama. Nyonya Sihombing Boru Siregar ya. Nyonya Sihombing Boru Siregar. Maju ke depan. Cantik kan? Cantik, anggun. Cocok juara 1.
Karena nanti kan akan berlombakan ke distrik ya. Diperlombakan ke distrik, ya betul sekali. Iya. Inang dengan posisi nomor 1 hanya perlu menambah satu hal, senyumannya. Kalau lebih sumringah pasti lebih oke gitu ya. Jadi persaingannya ketat antara nomor 1 dengan nomor 2. Hanya perbedaannya gitu ya itu. Hanya perbedaannya adalah senyuman nomor 1 kalau mau tampil ke distrik lebih sumringah lagi. Lebih lepas sebenarnya senyuman nomor 77 gitu. Tapi kami diskusi dengan pendeta Trijulpan, ya sudahlah, ya sudah itulah yang diputuskan. Tidak ada yang boleh protes. Iya, iya. Oke, kalau mau protes, proteslah dengan damai. Kan gitu. Oke, sudah seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya diserahkan ke MC. Oke. Nanti sebentar kan nanti kan ini baru mau dikasih Bu, mau dikasih Bu. Tenang, tenang. Iya, iya. Bukan hanya. Oke, terima kasih untuk kedua juri. Geser. Iya, udah apa ininya. Terima kasih untuk kedua juri yang telah membacakan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih buat kedua juri. Dan sekarang akan kami berikan pembagian hadiahnya. Untuk pertama, untuk juara harapan 3 fashion show ini yang akan diberikan oleh Nyonya Aritonang Inang Bif Borusiagian. Harapan 3. Harapan 3 ya. Harapan 3. Harapan 3. Selamat. Ya, juara Oke. Nah, juara harapan 2 yang akan diberikan oleh Bendahara SP Nyonya Tambunan Boru Simatupang. Juara harapan 1 akan diberikan oleh Sekretaris SP Nyonya Silaban Boru Pasaribu. Nanti ya. Harusnya dari tadi yang juara harapan 3. Juaranya. Oke. Selanjutnya juara 3 yang akan diberikan oleh Nyonya Simanjuntak Boru Tampu Bolon. Juara 3. Oke. Selanjutnya juara kedua yang akan diberikan oleh Nyonya Toga Torop Situa Boru Siahaan.
Oke. Oke, juara ke-1 yang akan diberikan oleh Ketua SP Nyonya Tambunan Boru Tampu Bolon. Iya, macet. Terbalik. Nah, gitu. Pemberian souvenir. Souvenir. Ya, ini. Ya, oke. Oke, ini sekarang foto dulu semuanya yang dengan pegang ininya masing-masing. Tolong di foto bersama semuanya pegang. Nanti foto dulu bersama. Oke, ya sekarang semua foto bareng semuanya, foto bareng semuanya, yang juara. Ayo. Oke, sudah? Semua yang ini pegang ininya berfoto dengan Inang Pendeta juga dengan Amang Pendeta semuanya. Ini berfoto. Ayo, dengan Ibu Pendeta peserta pegang semua ininya. Juara 1, 2, 3, Inang Pendeta di tengah dua-duanya. Inang di tengah ini yang juara satunya. Gini, maksudnya Inang Pendeta gitu. Nah, ini. Ya. Oke. Maksudnya, ya. Inang pegang ininya. Nah, oke, selanjutnya kita pemberian siap. Oke, Inang. Ayo, ibu-ibu, ya selanjutnya akan diberikan pemberian souvenir untuk juri. Pemberian souvenir, nanti pemberian souvenir dulu sebentar. Buat juri. Itu ada makanya. Ayo ibu-ibu, pemberian souvenir dulu buat juri, buat para juri. Iya, ini lama banget. Ayo ibu-ibu, pemberian. Waktu ibu-ibu waktu pemberian souvenir buat. Nanti masih banyak waktu setelah ini. Banyak, aku ya. Nanti aja.
Pemberian souvenir untuk para juri oleh Amang Pendeta Asian Purba dan Pendeta. Musik. Foto, foto. Selanjutnya pemberian souvenir untuk Oh ya, atik bano nangko Kak Marietta rak nama do tami tu Semarang, rak do non inang Pendeta Marietta. Alani molo manor to rame no buru sawero munat to pas tes nami dalan te. Beidu ba te. Atik banon urutnya cara te, alenggo Kak isomma men nojo molo permission no Kak Trijul Papa Bonner to awi ate. Nah, urut jamu mak. selanjutnya pemberian souvenir untuk narasumber tadi yang seminar diberikan oleh Pendeta Amang Pendeta Todo Tua Sirait berserta Ina. Pemberian souvenir untuk narasumber seminar oleh Inang Pendeta dua-duanya, ya berdua. Musik. Selanjutnya pemberian hadiah untuk juara ke-1 lomba ombus-ombus yang akan diberikan oleh Humas SP Nyonya Malo Borusi Tompul, ada enggak? Juara ke-1 lomba ombus-ombus, juara kedua ombus-ombus dan juara ketiga. Juara ke-1, kedua, ketiga, juara ombus-ombus maju ke depan. Juara ke-1, kedua, dan ketiga. Juara 1 ombus-ombus, juara 2, juara 3. Pemenang yang masak ombus-ombus juara 1, 2, 3 maju ke depan. 1, 2, 3. Maju ke depan. Juara 1, 2, dan 3. Juara 1, 2, dan 3. WEK 4 juara 3, WEK 7 juara 2, WEK 2 juara 1. Silakan maju ke depan untuk menerima hadiah. Musik. Yang menyerahkannya Nyonya. Yang menyerahkannya juara 1 karena seksi humas tidak ada, diwakilkan oleh siapa ya? Nyonya Humas, siapa lagi? Humas sama seksi rohani diberikan oleh Nyonya. Juara ke-1 ombus-ombus diberikan oleh Nyonya Pasaribu Borusi Litonga. Juara ke-1 pemberian hadiah.
Musik. Juara 1 Juara 2 siapa? Sekaligus lah Juara biar kedua cepet. diberikan oleh Nyonya Nenggolan Boru Sinaga. Nyonya Nenggolan Boru Siraga dari seksi rohani, Nyonya Situa, Nyonya Dan Situa. juara ketiga Nyonya Udah Sita pulang. Simanjuntak Temannya Boru rohani siapa Hutahayan. lagi yang ada di sini? Boru Silaban? Ya silakan. Yang juara ketiga Nyonya Simanjuntak Boru Hutahayan. Kodir Gloria, Ayo juara kedua, juara ketiga Nyonya Simajuntak Boru. Boru Hutahayan. Kodir dari Gloria maju ke depan. Hatap patop asa sahita, asa sanga manortor. Juara kedua diwakilkan aja seksi rohani. Juara ketiga. Musik. Musik. Selanjutnya juara ke-1 lomba rias tanpa kaca, juara kedua, juara ketiga. Maju semuanya juara ke-1, kedua dan ketiga. Yang menyerahkan juara ke-1 Nyonya Situasianipar Boru Sirait, yang kedua Nyonya Tobing Boru Tambunan, yang ketiga Nyonya Napitupulu Boru Panggabean. Serahkan hadiahnya. Musik. Selanjutnya pemberian souvenir untuk juri lomba ombus-ombus yang diberikan oleh Seksi Kur Nyonya Mahulai Boru Simbolon, dan pemberian souvenir untuk juri lomba rias yang diberikan oleh Nyonya Sinaga Boru Turnip. Jurinya? Juri? Nggak ada kayaknya. Juri lomba ombus-ombus nggak ada ya? Juri lomba merias aja. Juri lomba merias. Nggak ada perwakilan ya lomba juri. Musik. Nyonya Mahulai. Ayo.
Jadi anggo bitangna sadarion di foto hamu do opung kuen pasaribu do mulai nasukut tami tongapi tu ngadison satu nasae ulaunon dari pagi amang panitia pembangunan. Jadi tersonom menaruh kurate sambil acara bebas sebentar Ramanortor mahamu sudah kabar puan di son ahdena pagi doamu manon marbaris mahamu sudah majalang pasaton sati-sati para heon tu pembangunan dari bazar Gloria Gracia Devora alai sudah mahamu ro di Jolo mahami manomuno mahamu dot amang pasaribu dot hormat amang pasaribu diundang ke depan kita. Amang pendeta diserahkan kepada siapa ini? Diserahkan bazarnya ke amang pasaribu. Siap. Molarok sipas atau muna tu tangan nami dihami doi. Inang bidan dibuka kian dompetnya untuk yang lain. Bu Amang. Untuk amplopnya untuk amang pasaribu, ya. Terus? Kalau yang di luar amplop di pendeta. Oh maksudnya mau sekalian manortor Amang ini? Iya. Oke. Siap-siap dong sawerannya kalau begitu. Siap Pak Muna? Kodir berdiri, kodir seluruh kodir. Masuk Anamon Gracia Kor Gracia, silakan Gracia. maju. Gracia, penyerahan hasil proposal Gracia. dari Punguan Kor Gracia. Seluruh Gracia berdiri, seluruh Gracia manortor. Gracia, dampingi kodirnya. Penyerahan hasil proposal dari Punguan Kor Gracia. Siap-siap Deborah. Deborah siap-siap penyerahan hasil daripada proposal Punguan Kor Deborah. Siap-siap. Deborah. Sambutan meriah Deborah. Deborah, Punguan Kor Deborah menyerahkan hasil daripada proposal. Silakan. Habison Gloria. Siap-siap dari Punguan Kor Gloria. Punguan Kor Gloria. Kami
menyusul. Iya. Mau lihat mari abok kainang dah. Gloria, Romamu Gloria. Silakan kepada pengumuman Kor Gloria. Betejo lai seni mar tokinai. Arong dobe hata-hata anak. Sekarang Abang Pendeta mau manortor, boleh kita sawer-saweran ya. Yang mau maju-maju. Betejo. Terus. Bentak be. Betejo. Dam dobe. Anom be betejo. Anom dobe. Betejo. Jadi sama itu opunggen. Godang nih halim majalo godang. Neng Jadi- majalo godak kamu amang. Donon dia punggen do mau lihat siapa panitia pembangunan. Anggo punggen atau ndak subangunan non hami do, olak kami pe. Malam manyawer dong go punggen non, ba. Dia tahu no punggen mak. Terima kasih, puji Tuhan pada sore hari ini. Semua mungkin sudah lelah dari pagi sampai sore ini. Kami dari panitia. Sebagai ketua kami mewakili dari panitia pembangunan untuk menerima hasil jerih payah seksi perempuan untuk pembangunan kita. Kami bertambah bersemangat untuk menyelesaikan bangunan ini. Biarpun biayanya masih cukup besar. Jadi perlu kita usaha yang lebih keras lagi supaya bangunan kita cepat selesai. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, tidak bisa membalasnya, Tuhanlah yang akan membalasnya. Terima kasih. Total, saya dia total non nakning. Jumlahnya semuanya 23 juta rupiah. Dari ya dia tak manonate lobi do nasai noni. Olah sabajar nga 20 juta, siang Gloria sadia, siang Gracia sadia naknian ete. Oh sudah. Tepuk tangan maita saluna. Iya. Ai seubereng nakning lakon ro nan sianipar. Alai boto hamin yang lautu semarang ate. Alai sambil manortor kita sudah mengujungi ulang rodung kita yang panutup. Ba manortor do hamin di jolon. Dangalani godang na samar latih latih yak kamu dah. Peresmian nyok kedua sudah kosongoni do kemangulu piak kanaro. Dangalani godang na tukar-tukar adong konak kining dinang boru sematupang. Tuk ngai bereng tas tani bereng na. Tukar hamu. Bukan karena tidak harus ini yang gok katongi masalah nang bereng kamu. Ada Ibu Bendahara amang. Romamu baju perbusin nami musim Mengunjungi nami. Ibu Bendahara. Nang manortor hami pandita. Domo bukuen mangolobi. Jong mahita jong.
Jadi buatau kami jotongon perbueni bunga di tangan namion. Mau lihat makamang no tamak kainang las dorohat tadi bagas sadarion. Laos songonima kakak Trijulpan, kakak Marietta, taratatela kaya. Sakui di mana be? Sakui, ya sakui di mana be mate. Mau lihat mari kamu selalu nak kamang no tamak kainang nungatuk ngurak kujalo kami akan ulina denggan. Jadi ini nama ujung dia carata berdoa nama kan, berdoa nama, berdoa nama kan, berdoa nama, doa penutup. MC masih ada acara, MC habis ya tutup. Moloneng marede hamu, jolo tutup mak. Oke, kita tutup dengan doa. Hudul mamu sude, hudul maita sude. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada khusus Sintuape Pangaribuan tadi persembahannya untuk para sekolah minggu. Ita gurgur tadani nama masuki bagasok kita siap keluarga siani parboru sirait. Musik sia nama ta Dokter Aruan. Si mantap band Basana dengan pariban saya dengan lai saya si Bagas. Isi dope naso Amang Simajuntak dan Amang Sutayan seksi musik yang mendukung acara sound system. Live streaming, tepuk tangan cerita itu live streaming. Seluruh rangkaian acara hari ini ada di live streaming. HKBP Cimahi Jalan Lurah. Isi ada penaso Uguari. Dot Sudema teh. Tagading. Oh Andre Simangunsong. Partagading. Hampir lupa. Amak Pasarimo Bukiano. Yang hadir Martagading. Gimana ini biar kamu mah. Tuhan tama na pasautot di talas niroha saluna. Tatutup mamolo atik bareng mare diamu ibu-ibu do pedra. Jolo martangiang mahita, martangiang mahita. Mau liate ma Tuhan, gok dolas ni rohanami saat tutikyon. Di pasu-pasu hora kaya anak musik kola minggu, marlas ni roha mangingani bagason. Mangingani ingananon. Inganan nasida diajari, dipodai di bagasan hatam nabadie. Asa ditadda nasida holong tuho. Jala di haporseai Yesus do Tuhan jala si palua di nasida di pasu-pasu horo nang pareheon ni seksi paropuan maritiak karakayan acara marlas ni roha kami salu nali Tuhan akana juara las roha nasida nang naso juara pemarulu-pulu do aitung sun marsangap guarmu tarida hasadaun ni roha nami marhite ulaon sadarion di pasu-pasu ho. Marhite halujaon ni seksi paropuan HKBP Cimahi Jalan Lurah pengurus nasaluhna. Dohot ali Tuhan seksi pemberdayaan di paropuani. Di pasahak nasida donang natolak gugu nasida manupahi pembangunan banguduti pembangunan non ali Tuhan. Asima roham. Marhite Bazar Gloria Gracia, Devora, nasa natolak gugu nasida di pelehon laho patuluso pembangunan ni huriam dison. Tatapom mulai jala jalommu, mata pasu-pasu di nasida saluna. Alani saya lam pasu-pasu makaina, paropuan, juara bagas, haposan, naserek marroha, nalapok. Alai Tuhan, di tongani bagas, di keluarga, songoni di masyarakat, lumobi di tonga-tonga ni huriam. Asatu pahamu pengurus mangayak kaulau de pediak karina nengro, jala pasu-pasommu halo jaun nasida. Saya itu pahi male tuan ulaun nasida, marparbui siani pacaria pacamota pangomoan, doa kapangkat di nasida. Lumobi makka pinopar nasida yanakon nang horong ni paupu nasida pe.
Sai tangan-tangan mengulu nasida manang di dia nasida maringan. Dapat nasida lahan jupang na niluluan nasida tuak karina nengro. Di hutaon nang nadiak kapangarat to ape. Ali Tuhan, pasu-pasu ma naposom na patuluson pencurian sadarion. Inak padita, trijulpan songoninang naposom inanami padita Marietta. Rap dohami do nasida na yang borhat tu Semarang sadarion madohoti rapot padita distrik Sapulalu. Saya pasu-pasu mahami di dalani. Asai pasami, pasu-pasu huriam nahu tadi kok kami do sudi ruas miali Tuhan. Pasu-pasu nang panitia pembangunan patulus so pembangunan muse mangudutisa. Do sudi kapade tukang pahipas nasida. Laho mamadei bagason satu na sipul ali Tuhan. Saut resmi honon nami dia katiki nanengro. Pasu-pasu manang salut na pasahatong guguna pabahenan na di ulaonon. Marite amanami 5 juta do tahayan di sound system na ginorahon niya manami Dr. Arwan nang sopalarak do tami. Asa manupat di nasida dengan di basam do asin roham. Songoni nang ali Tuhan di parmusik nami, partagading nami, par live streaming nami. Sudah matahe na sogorak kami mersada-sada tu paham do mulu nasida. Opung gwen na pay mahon ulaono mamuk kamanugot satu botarion. Pahipas daging nasida li Tuhan lumawi di partikianon. Asalam margogo nasida manguluhon panitia pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Alani Tuhan pos rohanami ulupuluk nami homa namar sangap di bagasa sadarion. Alani Yesus Kristus Tuhan nami. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama do parsauran itu di porbadia mamasu-masu hamu saluna. Amin.